Oke, tadi besaran turunan baru satu ya. Kita coba lagi. Karena tadi koneksi saya sempat hilang, jadi hostnya dioper ke Kenzi. Sempat mati lampu sebentar. Terus tadi ada luas ya yang pertama. Yang kedua ada volume. Yang kita tahu volume itu volume kubus deh, kubus. Gimana? Rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke ya, sisi, bener ya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi tadi yang kita tahu, sisi itu termasuk besaran panjang ya. Panjang kayak gitu ya. Panjang kali panjang, betul ya. Terus panjang satuannya tadi meter ya, meter kali meter kali meter. Satuannya jadi gimana satuannya? Meter pangkat 3. Oke, meter pangkat 3. Walaupun nanti di dalam apa namanya? Di dalam perhitungan biasanya kita ada sentimeter persegi, sentimeter kubik, ada mililiter, ada lagi liter ya, ada kiloliter, ada liter segala macam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dia turunan dari besaran apa? Turunan dari besaran apa nih berarti? Volume Panjang. merupakan turunan dari besaran? Besaran Turunan dari Besaran apa aja? panjang. Panjang. Panjang aja ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Wah. Oke. Orang nih belum nyampe. Ini masih nyangkut wifi-nya nih. Terus ada lagi kelajuan. Kelajuan atau kecepatan itu kita bisa dapat dari membagi jarak dibagi waktu, betul ya? Iya. Jarak bagi waktu. Nah, jarak itu kita tahunya jarak itu apa? Sama dengan panjang. Kemarin ada satuan jarak, ada meter, ada kilometer, ada apa namanya? Ada kilometer ya, kilometer, meter, sentimeter segala macam. Coba kalau jarak lebih sering pakai kilometer atau meter. Panjang dibagi kita kalau waktu ya tetap waktu ya. Panjang satuannya meter. Waktu satuannya detik atau second ya. Ya, detik atau second. Maka kita bisa dapat persamaannya adalah satuannya adalah meter per second kayak gitu. Nah, ini adalah satuan internasionalnya. Walaupun nanti ada satuan kilometer per jam. Kalau misalnya kita naik mobil atau kita naik motor di speedometer ada yang namanya kilometer per jam, betul ya? Kira-kira. Tapi yang kita pakai adalah kilometer per jam. Meter per second. Karena satuan internasional. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, berarti dia merupakan ya, berarti kelajuan adalah ya, turunan dari besaran apa aja nih berarti? Panjang dan waktu. Oke, panjang dan
Itu kira-kira. Any question? Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada kita bahas-bahas lagi yang lain. Kita bahas di fisika ada yang namanya percepatan. Ya. Percepatan itu diambil dari ya kelajuan dibagi dengan waktu. Ini saya kasih rumusnya. Nah, kelajuan tadi rumusnya apa? Apa namanya? Kelajuan itu tadi satuannya apa? Tadi kita bahas sebelumnya. Meter per second. Oke, meter per second. Waktu satuannya? Second juga. Iya. Ya. Maka di sini cara-caranya gimana, Sir? Berarti kalau dibagi begini, ya, yang S ini dikali, jadi S kali S. Maka hasilnya adalah meter per second kuadrat. Jadi, percepatan, kamu lihat, meter punya siapa, second punya siapa. Meter punya, tadi punya satuan apa meter? Punya satuan dari siapa, sorry? Oh, panjang. Panjang. Second tadi satuannya waktu. Jadi percepatan itu diambil dari panjang dan juga waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini? Enggak, Sir. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ke ada di fisika itu ada yang namanya ini. Massa jenis. Massa jenis itu apa sih, Sar? Massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda ya dibagi dengan volume. Nah, massa benda satuannya apa? Kilogram. Ya, kilogram. Volume? Nah, volume tadi kita bahas tuh. Meter. Meter? Yakin meter doang. Kilogram, meter, Pangkat? jam, hektar. Meter kubik. Ya, meter kubik ya. Jadi kalau satuannya gimana, Sir? Kalau kilogram dibagi dengan meter kubik, maka hasilnya jadi begini, kilogram per meter kubik. Sama kayak matematika kayak gini nih. 6 bagi 2 sama dengan 6 per 2. Betul nggak? Kayak Betul. gitu. Ya, ini anggap aja seperti itu. Ini tapi saya cuma kasih ini ya. Saya cuma kasih gambaran ya. Berarti, Sir, si massa jenis ini dari satuan apa aja, Sir? Nah, dari sini nih kira-kira apa aja? Ada apa aja? Ada satuan apa aja? Massa. Ayo. Kilogram punyanya siapa tadi? Massa. Massa. Oke. Terus satu lagi. Meter punyanya siapa? Meter bunyi panjang. Panjang ya. Jadi si massa jenis diturunkan dari massa dan panjang. Walaupun nanti meternya pangkat 3, meternya pangkat 10 misal, ya tetap aja dihitungnya satu massa meter doang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini deh, ada yang mau ditanyain nggak? Lalu ada satu lagi, contohnya saya pakai ini deh. Saya pakai yang namanya gaya.
Nah, kalau di dalam fisika gaya itu, gaya itu apakah gaya kodok, gaya bebas? Ya itu bukan, ya itu gaya berenang. Atau gaya lagi selfie, Sir? Ya, bukan. Itu gaya untuk berfoto. Nah, gaya di sini adalah dorongan dan tarikan. Ya, kayak gitu. Nah, gaya ini diambil dari massa dikali dengan percepatan. Kayak gitu. Massa satuannya apa? Kilogram. Oke, kilogram. Percepatan? Kalau yang tidak paham, tanya ya. Jangan dipendam. Kalau malu bertanya, sesat di PH soalnya ini. Sesat di soal latihan juga kalau ada latihan. Percepatan tadi satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya, jangan sampai lupa. Kalau kecepatan meter per second atau kelajuan. Tapi kalau percepatan, secondnya kuadrat. Maka kita bisa dapat satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita analisa. Satuannya, kalau dilihat dari satuan, dia dari besaran apa aja sih? Sebutkan dong. Massa. Panjang. Percepatan. Oke, satu-satu. Massa yang kilogram ya. Masa Terus? panjang. Percepatan. Panjang. Masa panjang kecepatan. Second itu Waktu. punya siapa, Wilson? S itu sekon. Waktu. Kan punyanya siapa? Waktu. Waktu. Tuh. Ada massa, ada panjang, ada waktu. Ya. Itu kira-kira. Dan contoh-contoh lainnya banyak. Selain dari 7 contoh tadi yang kemarin kita sebutkan, itu masuknya ke dalam besaran turunan. Kayak gitu. Sir, tapi emang ada, Sir, alat untuk mengukur besaran turunan? Ada. Ada, tentu saja ada. Ini saya stop share. Tadi ada volume, betul ya? Benar ya, tadi salah satu besaran turunan itu ada volume. Kalau seandainya, nah kemarin saya sudah share juga nih PPT-nya di grup, kok di grup sih? Di apa namanya, di GC. Oke. Nah ini kemarin kita sudah bahas-bahas ya satu-satu ya. Mikrometer sekrup, neraca 3 lengan. Karena saya belum ada ininya nih. Nah, ini untuk mengukur volume. Ya, yang disebut namanya gelas ukur. Saya belum dapat ininya soalnya, saya belum dapat lab virtualnya, jadi kita pakai. Bentuknya kayak gini. Untuk mengukur volume zat cair atau volume zat padat yang kecil, contohnya kayak batu kecil. Gelas ukur ini tidak bisa digunakan untuk mengukur batu kali. Tahu batu kali ya? Yang buat fondasi rumah. Yang gede, yang besar-besar gitu loh. Batu kali itu namanya. Yang buat fondasi. Atau mau mengukur volume batu bata. Batu batanya tapi yang utuh. Nggak bisa. Ini hanya bisa mengukur batu kecil ya. Saya punya cincin, Sir. Bisa nggak, Sir, saya mengukur volumenya? Bisa, kalau masuk ke sini ya. Tapi, Sir, gimana caranya biar saya tahu? Sebenarnya, kalau untuk mencari volume kan gampang, tinggal lihat rumus ya. Benar nggak? Iya. Contohnya kayak kubus. Tadi kita kubus dapatnya adalah sisi kali sisi kali sisi, kayak gitu ya. Terus misalnya balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Benar ya? Tapi gimana kalau misalnya bentuknya tidak beraturan? Nah, kalau batu kecil ini emang ada bentuknya beraturan atau tidak? Beraturan atau tidak? Tidak kan? Hanya enggak, Sir. Ya mungkin ada, Sir, batu yang beraturan gitu, tapi sudah dipoles.
Itu kira-kira. Jadi kita bisa ukur tuh gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya Iya. kayak batu kecil yang biasa di jalan itu ya tidak, batu kecil gitu ya tidak beraturan biasanya. Nah, kalau untuk mengukur volume ya, volume zat padat yang cair ini kalau misalnya tidak beraturan bentuknya. Jadi kalau misalnya mengukur batu ya pakai ini. Begitu. Sampai di sini yang ditanyakan nggak? Jadi gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat cair, betul, sama mengukur volume zat padat yang kecil. Contohnya batu kecil yang bentuknya tidak beraturan. Kalau beraturan tinggal pakai rumus. Kalian nggak usah pusing-pusing. Misalnya kamu ada besi bentuknya balok, ya tinggal hitung aja panjang, lebar, tinggi kan. Tinggal rumus. Kira-kira begitu. Terus gimana cara pakainya? Cara pakainya sederhana. Yang kiri, ini adalah volume awal. Volume awal. Jadi, kamu isi dulu si gelas ukurnya dengan air. Bebas, kalau di sini 150 ml ya, di sini jelas ya. Terus setelah itu bagaimana, Sar? Setelah itu masukkan batunya. Ya itu. Nah, ketika batunya masuk, pasti kan ada yang namanya perubahan volume nih. Yang tadinya 150 ya, jadi 200, benar? Oke. Terus gimana Sar cari volume batu? Ya udah berarti tinggal volume akhir dikurang volume awal. 200 dikurang 150. Hasilnya 50 ml. Jadi ternyata volume batunya hanya 50 ml kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau yang kurang jelas? Enzi, Sudah jelas. Anton. Ya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Bella, Ariana, Justin. Justin saya cuma lihat background Jelas. ya. Esther. Ya, Danu Danu tadi pakai handphone ya. Danu tapi memperhatikan ya. Nah, ya gitu. Sean gimana Sean? Dev, Kairi, Nicholas, Karis, Marvel, Cliff, Jasper, Steven, Yeni, Ruth. Wah, saya sebutin satu-satu jadi absen. Bella. Oke? Jelas, Pak. Jelas. Oke, ini saya clear. Jelas. Oke, besaran turunan sampai situ. Gitu. Nanti untuk kita akan coba soal-soal latihan gitu ya. Tidak ada yang ditanyakan? Karena materi kita kayaknya banyak tapi cepat, Kak. Saya nggak tahu nih saya yang kecepatan atau kalian yang cepat tangkap nih. Saya nggak tahu. Kalian selama ini paham nggak? Paham kok, Sar. Ya, takutnya kecepatan gitu kan. Saya Bapak kayak Mbah Dukun lagi baca mantra gitu kan. Paham. Steven gimana, paham tidak? Kairi raise hand. Kenapa Kairi? Itu yang tadi volume awal dan volume akhir, kenapa volumenya akhirnya yang dikurangin volume awal? Masih Oke. nggak ngerti. Oke, pertanyaan bagus Kairi, sangat kritis. Pertanyaannya sederhana. Ketika batunya masuk, volumenya bertambah atau berkurang? Apa? Bertambah, kayak gitu. Di mana-mana, kalau mau cari sesuatu, yang besar dikurangin kecil, betul? Kayak gitu. Sama kayak gini deh, kalau misalnya saya punya minuman bersoda 1 liter. Ya, diminumlah misalnya 500 ml kayak gitu ya. Berarti sisanya berapa? Berarti kan yang besar dikurangin kecil.
ya, atau dikurang sisanya gitu. Kayak gitu. Sama. Jadi kalau tadi awalnya 100 ml nih ya. Awalnya 100 ml. Ketika dimasukkan batu, volumenya jadi 130 ml. Terus gimana cara carinya? Itu ya, Kak Eri kan tadi nanya begitu ya. Cara carinya gitu ya. Ya maksudnya aku sih itu kenapa nggak awal dulu? Volume awal dulu kenapa harus akhir baru awal? Biasanya kan awal dulu baru ke akhir. Volume awal dulu baru akhir. Tapi kenapa tiba-tiba volume akhirnya yang dikurangin sama volume awalnya? Oke. Jawaban saya tadi ya. Jawaban saya tuh tadi karena volume akhir lebih besar dari volume awal. Begitu, Keri. Oh, jadi kalau volume awalnya yang lebih besar, baru kamu boleh awal terus ke akhir. Yang penting yang Ya, besar. kalau untuk kasusnya kayak tadi saya minuman bersoda yang tadinya sebentar, Oh, Mama menjemur. Oh. Ya udah, tetapi terang nggak? halo Hans. Hansen, lupa di mute Hansen. Halo. Ya, sip. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak masalah. Saya juga sering begitu kok. Ya. Dah, jujur aja kita. Jadi, karena tadi ya, karena volume akhirnya itu lebih besar dari volume awal. Di mana-mana kita mencari sesuatu itu yang besar dikurang yang kecil, Kairi. Jadi kayak gitu. Kenapa awal akhir dikurang awal? Oke, Pak, makasih. Ya, sama-sama. Terus jenis-jenis satuan. Wah, jenis-jenis satuan apa tuh, Pak? Jenis-jenis satuan itu ada 2. Yang pertama satuan baku. Ya. Baku itu maksudnya gimana sih, Pak? Baku itu tetap. Jadi di mana aja sama. Contoh 1 meter. 1 meter saya rumahnya di Bekasi, ya. 1 meternya Bekasi sama 1 meternya saya mau tanya salah satu deh. Dev rumahnya di mana kalau boleh tahu, daerah mana? Di View di Muara Baru. Di Muara Baru. Ya. 1 meter di sana sama di sini sama nggak? Sama. Sama atau beda? Kalau saya Sama. bilang 1 meter nih, sama nggak sama kayak kamu pikirkan? Sama. Gitu. Misalnya nih, contoh lagi. Misalnya Indi lagi ada di negara Madagaskar gitu. Saya bilang 1 meter. Sama nggak sama yang di pikiran Indi? Sama, kayak gitu. Terus saya bilang nih, volume minuman bersodanya 1 liter. Nah, apakah 1 liter di Indonesia sama dengan 1 meter di Belanda gitu? Sama kan? Kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan baku ya. Baku itu maksudnya apa sih? Baku itu yang pertama dia satuan yang diakui. Satuan yang diakui dan disepakati. Disepakati pemakaiannya. Kayaknya. Secara internasional. Sifatnya apa sih, Sir? Sifatnya ya. Sifatnya yang pertama tetap ya, bersifat tetap. Itu gimana sih, Sir, bersifat tetap? Ya, kalau misalnya saya nonton bola 90 menit 2 babak kan? Sama nggak 90 menitnya di Indonesia sama 90 menitnya di Liga Inggris? Sama kan? Sama kan? Nggak mungkin di sini 90 menitnya sampai larut, sampai lama banget gitu. Enggak. Jadi dia bersifat tetap. Yang kedua bersifat internasional. Kayak gitu. Bersifat internasional. Dan yang ketiga mudah ditiru. Maksudnya mudah ditiru gimana, Sir? Mudah ditiru itu kayak misalnya ya, berarti kalau saya mau buat penggaris. Ya. Kalau sekarang kan penggaris banyak mereknya ya, ada Butterfly, ada Faber Castell, ada yang lain kayak gitu. Saya mau bikin pabrik penggaris gitu. Sama kan ukurannya kan?
Kalau saya mau bikin yang 30 cm, maka ukurannya juga harus sama dengan yang punyanya si Butterfly atau si Faber-Castell kayak gitu. Nggak mungkin misalnya saya sama Hansen nih mau buat penggaris ya. 30-nya 30 cm saya lebih besar dari 30 cm-nya Hansen. Nggak mungkin kan? Orang pasti bakal beli punya saya karena lebih panjang begitu kira-kira. Tapi karena ini sudah ditetapkan, maka penggaris saya 30 cm sama penggarisnya Hansen sama. Gitu. Jadi orang tinggal beli aja berdasarkan merek kesukaannya. Sama juga kalau misalnya saya mau beli stopwatch. Nah, stopwatch kan banyak mereknya gitu ya kalau kita cari Tokped. Sama, 1 detik di produk A sama di produk B sama 1 detiknya. Nggak ada yang lebih lambat dan yang lebih cepat. Pasti 1 detiknya sama. Itu baku. Sama satu lagi ya berarti yang tidak baku gitu ya. Tidak baku. Kalau tidak baku ini ya tidak diakui secara internasional. Contohnya apa sih, Sir? Ya, tidak diakui secara internasional. Contohnya, ini saya langsung kasih contoh ya. Contohnya itu ada. Oke, saya mau tanya, kalian pernah mengukur pakai jengkal? Ya, kalau SD biasanya pasti pernah tuh mengukur jarak pakai jengkal. Jengkal kita sama nggak? Beda-beda. Beda-beda. Jengkalnya Hansen sama jengkalnya saya beda. Jadi orang misalnya nih, saya ambil contoh nih. Misalnya si Bella mau beli kain buat desain ya, buat bikin baju gitu. Jengkalnya saya lebih panjang dari jengkalnya dia. Kira-kira Bella mau beli punya saya atau beli punya Hansen? Kalau sama-sama jualan kain nih, punya saya jaraknya itu lebih panjang daripada punya Hansen. Kira-kira kamu mau beli yang lebih panjang atau yang lebih pendek? Lebih panjang. Lebih panjang, walaupun harganya sama nih, sama-sama 60.000 gitu kan. Hansen bakal rugi dong, bakal protes ke saya. Bener ya, Pak Yosep jualan kain, begitu kan. Tapi jengkalnya lebih besar dari saya tidak terima. Nah, makanya jengkal itu mungkin bisa dipakai dalam beberapa situasi, cuma tidak diakui internasional. Jengkal, terus langkah. Wah, ini langkah ini biasanya saya dulu pakai untuk buat gawang. Jadi saya dulu main bola, gawangnya pakai sendal atau pakai batu. Terus ditanya lah, berapa langkah tuh? Gitu ya. 3 langkah gawangnya, gitu ya. 3 langkah saya sama 3 langkah teman saya beda. Saya langkahnya lebih panjang, teman saya lebih pendek. Gawangnya nggak berimbang. Gitu, jadi rugi lah saya. Mereka ngegolin banyak gitu langkah. Terus yang ketiga ada depa. Depa itu kalau misalnya gitu. Kalau olahraga biasanya disuruh rentangkan tangan untuk bikin barisan. Benar ya? Biasanya barisan kita di depan itu nggak rapi. Benar ya? Kenapa? Karena misalnya depanya Dev pasti akan beda sama depanya si Kairi kayak gitu. Jadi kita lihat misalnya Kairi sama Dev berhadapan gitu ya. Oh saya lihat, oh si Dev lihat Kairi lebih ke kiri ya kayak gitu. Ya karena depanya beda. Sama satu lagi ada tali. Nah kalau tali ini biasanya jarang digunakan kayak gitu. Tapi yang biasa dalam kehidupan sehari-hari ya jengkal, langka, depa kayak gitu sama tali. Oke, berarti sampai sini dulu hari ini. Ya. Pokoknya udah tahu satuan internasional.